Awalnya gara-gara pertama kali karena dikasih temen kartunya. Iya. Tapi baru mulai mendalami sekitar 15 tahun setelah itu. 15 tahun setelah itu, lumayan jauh juga ya, dari teman kasih 15 tahun setelahnya. 13 tahun sih, dikasihnya sekitar tahun 2005, baru mendalami 2017. Nomor 6, resolusi tahun 2020 ini menginginkan seperti apa Mbak Victoria? Apakah ekonomikah atau liburan-kah? Jadi 2020 nih, kira-kira Mbak Victoria nih, aku pengen ke sana gitu ya. Kalau buat aku pribadi, aku udah terlalu banyak kemana-mana. Kayaknya 2020 buat aku adalah tahunnya kerja. Karena dari aku di Bali hampir 4 tahun dan aku udah nganggur, bener-bener nganggur setelah dari Bali dari 2017 sampai tahun lalu. Ya tahun ini buat aku sih kerja. Oke, wow, berarti banyak benar-benar pengacara. Pengacara sejati, walaupun tidak ada SH-nya. Oke, nice. Nomor 7, untuk Mbak Victoria ini kan punya kelas tarot ya. Terus kira-kira nih untuk kelas tarotnya apa yang ingin diharapkan dari kelas tarotnya Mbak Victoria ini? Wish-nya seperti apa? Oke. Jadi aku untuk kelas tarot itu benar-benar baru mau mulai. Waktu itu pernah, tapi untuk kalangan kecil, untuk ya tes market. Yang sekarang kayak mau dibuka lebih luas dan aku sebenarnya mungkin lebih concern ke bukan cuma ngebaca, karena kalau mau ngebaca kartu bisa belajar di internet, bisa belajar di mana-mana tuh gampang, ada YouTube, perhatiin aja. Kebanyakan orang bisa, karena aku juga banyak belajar dari internet. Tapi yang aku mau tekankan adalah tarot itu untuk belajar spiritual. Jadi pakai kartu tarot sebagai media, bukan cuma untuk baca kartunya doang, tapi juga untuk mencari solusi, untuk menyelesaikan masalah-masalah terutama kejiwaan atau mental, dan untuk lebih ke memahami diri sendiri, gimana kita mencintai diri sendiri. Betul, karena kebanyakan orang lupa untuk mencintai diri sendiri, lebih fokus sama tetangga, kanan kiri, mereka ngomong apa kita percaya, oh kamu gendut ya, terus langsung kesel, gua nggak gendut, atau kok dia ngomong gua gendut, berarti kan dia nggak tahu dirinya gimana. Kalau emang gendut ya udah, kalau emang kurus ya udah. Jadi ketika masalah body shaming itu masih menjadi masalah, itu kan berarti dia belum bisa menerima dirinya. Kalau udah menerima diri, dia pasti nggak akan masalah mau dibilang gendut atau apa, oh itu kan kata dia gitu. Hal-hal seperti itu yang aku mau ngajak teman-teman semua untuk belajar bareng lewat tarot. Oke, makanya ada di kelas tarot ini ya. Jadi memang berbeda antara teman-teman, jadi berbeda dari kalau belajar sendiri, kita bingung mau nanyanya ke siapa. Walaupun di kolom komentar juga bisa dijawab, bisa juga enggak, atau bisa ditinggalkan kan. Nah tapi kalau untuk di kelas tarot ini, dari Mbak Victoria akan bisa supaya kita memahami diri kita sendiri lebih positif, jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri juga ya. Nice sih, jadi ada edukasinya juga, knowledge-nya juga Mbak Victoria. Jadi knowledge, skill, tapi juga untuk dipakai dulu ke dalam diri, baru ke orang lain. Jangan sampai kita bacain untuk orang lain tapi kita sendiri belum selesai. Akhirnya jadi yang dibacain, karena aku ngalamin sendiri kan, aku dibacain dan aku kesel banget sama bacaannya, kok kayak gini gitu kan, karena yang bacain juga mungkin secara mental belum selesai, jadi belum oke gitu. Jadi jangan sampai orang yang dibacain jadi
kecewa atau jadi malah trauma atau malah jadi sugesti Iya. dengan apa yang negatif. Jadi sugesti teman-teman, jadi kalaupun si ahli tarotnya memang dia belum selesai, jadi akan membawa efek dampak sugesti yang negatif, atau entah itu dia yang dibacanya itu jadi mengurung diri, tidak yakin, tidak percaya diri. Makanya itu memang di sini kita memberi solusi, jadi sugesti-sugesti yang positif. Jadi memang diri kita juga, semuanya itu dari diri kita, balik lagi ke diri kita yang menentukan, kita yang memutuskan. Kita pun juga terutama berdoa. Doa itu obat yang sangat efektif. Jadi walaupun tidak terjawabnya oleh doa, setidaknya kita udah diri kita nih positif loh. Kita ini memberikan efek untuk orang yang baik. Jadi akhlaknya kita juga harus dipersiapkan. Jadi ini membentuk akhlak juga. Terutama doa. Kalau sudah doa udah terkabul ya Mbak Victoria, kita jangan lupa bersyukur. Nah, memang jangan sampai kita tinggi hati juga. Itu efeknya jadi jatuhnya sombong. Kitanya ya jadi lupa juga ke semua orang yang di sekitar kita, tidak memperhatikan juga lingkungan di sekitar kita, dan tidak mau menerima pelajaran lagi akhirnya. Untuk pertanyaan nomor 8 Mbak Victoria, ini apakah ada teman atau keluarga yang sudah pernah diajarkan kartu tarot terdekat gitu ya, kira-kira sekitaran itulah? Jadi kalau teman, memang ada beberapa teman yang senang. Oke, Kebetulan aku juga bikin kartu, dan dari yang pembeli sekitar 70% teman-teman dekat sendiri yang beli. Jadi kartunya memang self-publish, jadi nggak ada di toko, harus belinya lewat kita sendiri. Itu teman-teman sih banyak, tapi yang spesial adalah kemarin awal Februari adikku yang dari Bangkok datang. Kita udah nggak ketemu 14 bulan, dan ternyata pas dia tahu aku bikin kartu tarot, dia minta diajarin. Dan sekarang dia udah buka sendiri. Oh ya. Udah buka praktek sendiri di Bangkoknya sendiri. Iya. Wow. Jadi memberikan suatu hal yang baru nih ke adiknya yang di Bangkok. Ya. Itu positif juga Mbak Victoria. Nice. Tapi aku juga jadi penasaran ya. Memang kartu-kartu tarot tuh berbeda ya bentuk-bentuknya dibanding kartu wajik, kartu yang lain ya. Ini kartu tarot tuh kan ada mungkin itulah yang membuat dia jadi ketertarikannya ya. Sebenarnya yang bikin aku pertama kali suka banget sama tarot adalah pertama-tama gambarnya. Oke sih. Bukan artinya sama sekali, nggak terlalu ke situ, tapi kok gambarnya bagus-bagus banget. Yeah. Hampir semua yang aku lihat itu bagus. Dan kalau ditanya kayak wajik atau heart Yes. itu semuanya sebenarnya sama. Jadi semua elemen yang ada di kartu remi itu juga ada di kartu tarot. Tapi ditambah lagi, di remi itu dari As sampai 10, lalu Jack King Queen, Jack Queen King. Kalau di tarot ada tambahan 1 page, dan ada satu suit namanya Major Arcana. Jadi ada 78 kartu totalnya kalau yang Rider White. Nah, kalau ditanya sama atau enggak, sebenarnya kartunya sama, cuma setiap orang yang bikin kartu itu punya keinginan berbeda untuk mengekspresikan atau menginterpretasikan arti-arti dari kartu. Jadi mereka bikin gambar sendiri, ada yang simbolik, ada yang lebih ilustratif, ada yang lebih terlalu lembut, ada yang agak terlalu menyeramkan gitu. Jadi itu tergantung si ilustratornya atau si pembuat decknya. Kalau aku sendiri, aku kerjasama sama satu ilustrator di Jogja namanya Nomaden, dan itu kita bikin namanya East Tribe Wisdom. Dan itu lebih kita ngambil kearifan lokal dari setiap suku di Indonesia. Jadi itu kartunya colorful banget. Lebih menarik lagi buat yang ingin belajar. Untuk yang sebenarnya. Lebih diri sendiri juga untuk supaya positif. Masih. Sebenarnya aku bawa sih.
Oke, bisa dilihatkan Mbak Victoria untuk kartu-kartunya? Lupa, harusnya dari tadi ya. Sebenarnya teman-teman, aku tuh nggak gitu mengerti kartu tarot tuh ini tadi white apa ya? Jadi kurang gitu ini. Is Tribe Wisdom? Iya, jadi maksudnya kemana ini ya? Ini masih ilmiah. Nah ini kartu-kartu tarotnya dari Mbak Victoria. Jadi ini ada guidebooknya, ada Yes. buku petunjuknya supaya yang belum ngerti bisa baca. Tapi ini cuma 22 kartu. Ya. 22 kartu ini adalah major arcana aja. Oke. Jadi kita untuk ini aja bisa membaca pesan-pesan semesta. Secara general umum tuh sebenarnya bisa banget. Oh menarik ya. Gambarnya seperti ini, colorful. Yes. Itu yang bikin aku senang banget sama ilustratornya. Nice. Antara kayak anak-anak atau kayak femininnya juga dapat, tapi warnanya juga bold, jadi maskulinnya juga dapat. Kalau menurutku sih, gitu. Iya ini kayaknya aku lihat kayak di apa namanya pura gitu ya, Jogja ini ya. Kayak gapura. Ah. Kayak ini gapuranya. Enggak, kalau ini sih bukan Jawa sih, Jawanya tapi ya. bukan Jogjanya. Oke sih. Nah ini kayak si jantan dari timur. Kalau ini Sangkan Paraning Dumadi. Jadi kita ngambil kearifan lokal dan benar-benar wisdom dari setiap tribe ya, setiap suku. Jadi aku bisa lihat dari kartu tarot ini kita bisa nyimpulin ini budaya-budaya kita jangan sampai terlupakan lah ya, Iya kan? benar, karena tarot itu kan asalnya dari ada yang bilang dari Mesir, tapi ada yang bilang dari Eropa, khususnya Itali. Kalau nama tarotnya sendiri sih dari Itali. Tapi kalau aslinya pertama-tama banget, ada yang bilang dari Mesir abad ke-12. Tapi ketika masuk ke Indonesia, mungkin baru satu abad terakhir ini ya. Nggak tahu kalau sebelumnya. Jangan, itu hampir semua tuh pakai apa ya, yang dari barat juga. Oke. Jadi kita mau coba, kalaupun yang aku punya ada satu kartu tarotnya tarot Nusantara. Sebelumnya ada Ibu Ani punya tarot wayang. Tapi kita mau coba bikin lebih anak muda, lebih pop. Jadi kita bikin colorful begini. Jadi mempelajari budaya itu tidak membosankan atau sekuno itu, tapi bisa dengan cara yang pop. Gitu. Menarik sih, supaya kita tuh jangan lupa dengan budaya kita tuh. Sebenarnya banyak budaya kita tuh dari Papua, Kalimantan, Jawa, Sumatera, itu banyak budayanya. Jadi kita jangan melihat kiblatnya ke sana, tapi dengan kartu tarot ini kita melihat, oh ini loh budaya-budaya kita. Jadi jangan suka men-underestimate budaya lokal kita. Justru keragaman kita ini bisa ditingkatkan, jadi mengenal lebih dalam lagi budaya-budaya. Terus ya nice sih, menurutku positif knowledge-nya, hal-hal yang tersampaikan ada. Aku suka itu, nice. Kartu berikutnya adalah The Wheel of Fortune, roda dama. Roda dama. Artinya apa yang ada di atas akan turun ke bawah, apa yang ada di belakang akan ke depan. Tapi juga sebaliknya, yang di depan akan ke belakang, yang di atas atas ke bawah, bawah di atas. Jadi roda kehidupan, cakra manggilingan.